semuanya, kami dari kelompok 7. Kuda laut ini memiliki sistem reproduksi yang langka, yaitu jantannya yang mengalami mengandung dan melahirkan. Fenomena ini dikenal sebagai male pregnancy. Hal ini pun dapat memberi keuntungan evolusioner karena betina dapat segera memproduksi telur baru, sedangkan jantan dapat hamil kembali hanya dengan beberapa jam setelah melahirkan. Berbeda dari hewan lain, kuda laut ini satu-satunya hewan yang mengalami kehamilan jantan sepenuhnya. Meskipun ikan pipa juga memiliki kantung pengeraman, tetapi mekanismenya jauh lebih sederhana. Namun, kelangsungan hidup kuda laut terancam, hanya sekitar 1% dari anaknya yang dapat tumbuh hingga dewasa. Dapat kita simpulkan bahwa peran jantan dalam kehamilan ini menunjukkan adaptasi luar biasa, namun keunikan ini juga dapat menuntut perlindungan khusus demi menjaga kelestariannya. Selanjutnya ada ciri khusus dari reproduksi kuda laut. Nah, dalam reproduksi kuda laut ini, di sini jantan lah yang jadi untuk memelihara telur dan juga melahirkan. Yang pertama ada pembagian peran yang tidak biasa ini, kuda laut. Peran reproduksi justru berlawanan dari kebanyakan hewan lain. Nah, betina ini hanya menghasilkan dan menyerahkan telur, sementara jantan memiliki kantong pengeraman seperti kantong pada kanguru. Nah, disinilah akan menjadi tempatnya telur itu berkembang. Selanjutnya tahapan kawin yang kompleks. Nah, sebelum bertelur, kuda laut jantan dan betina ini akan menjalani semacam tarian kawin. Nah, mereka akan berenang bersama, saling memberikan ekor dan berganti warna untuk memperkuat ikatan. Setelah itu, betina memasukkan telur-telurnya yang berjumlah ratusan bahkan ribuan ke dalam kantong jantan menggunakan semacam alat khusus bernama ovipositor. Selanjutnya pembuahan dan perkembangan embrio. Begitu telur masuk, jantan akan mengeluarkan sperma untuk membuahi telur-telur yang sudah diterimanya. Embrio mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi. Fungsinya seperti plasenta pada mamalia. Selanjutnya ada kehamilan pada jantan. Nah, masa kehamilan berlangsung antara 10 hari sampai sekitar 1 bulan. Selama masa ini, jantan mengatur kondisi kantong pengeraman seperti salinitas dan aliran darah untuk mendukung perkembangan embrio. Selanjutnya, ada proses kelahiran. Nah, pada waktunya proses kelahiran ini, jantan juga mengalami kontraksi yang seperti pada mamalia yang lain. Nah, anak kuda laut ini keluar satu persatu. Nah, saat anak-anak kuda laut ini keluar, mereka akan langsung mandiri tanpa didampingi oleh sang induk. Organ reproduksi dari kuda laut, di mana kuda laut jantan memiliki organ reproduksi yang dinamakan dengan broad pouch atau yang disebut dengan kantong pengeraman, di mana lokasi dari broad pouch sendiri terletak pada bagian perut atau ekor sesuai dengan jenis dari kuda laut sendiri. Kemudian struktur dari broad pouch sendiri berlipat-lipat seperti spons dan juga memiliki struktur jaringan pembuluh darah. Mereka juga memiliki pori-pori kecil yang digunakan untuk memberikan nutrisi dan juga oksigen kepada embrio. Kemudian, fungsi dari brood pouch sendiri adalah sebagai tempat fertilisasi internal atau fertilisasi telur. Kemudian yang kedua yaitu sebagai tempat untuk menyediakan seperti plasenta untuk embrio dan juga sebagai pengatur suhu dan juga pengatur salinitas pada embrio. Kemudian ada organ reproduksi jantan, yaitu ada gonad atau testis, di mana gonad dan testis sendiri adalah digunakan untuk menghasilkan sperma, di mana sperma ini tidak akan langsung membuahi sel telur di luar tubuh, melainkan sperma ini akan dilepaskan ke dalam brood pouch untuk membuahi sel telur yang masuk. Kemudian ada organ reproduksi kuda laut betina, di mana ada ovarium dan juga ovipositor. Ovarium sendiri menghasilkan telur dalam jumlah besar, yaitu ratusan bahkan ribuan.
di mana telur nanti akan disalurkan melalui saluran telur yaitu oviduct. Sedangkan ovipositor adalah tabung panjang dan fleksibel, di mana fungsinya adalah untuk mentransfer sel telur dari betina kepada brood pouch dari sel kelamin jantan. Kemudian pada beberapa spesies, ovipositor juga bisa mencapai sepertiga dari panjang tubuh betina. Lalu selanjutnya adalah proses reproduksi. Nah, proses reproduksi dari kuda laut memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pra-perkawinan atau tahap courtship, di mana berlangsung selama beberapa jam hingga hari. Nah, di tahap ini kuda laut jantan dan kuda laut betina akan saling menari beriringan, membelitkan ekor. Nah, kemudian mereka juga akan berubah warna menjadi warna yang mencolok sebagai sinyal bahwa mereka siap kawin. Nah, kemudian kuda laut jantan juga akan memamerkan brood pouch-nya atau kantongnya sebagai tanda bahwa ia siap menerima telurnya. Setelah tahap courtship selesai, maka tahap selanjutnya adalah transfer telur ke dalam kantong jantan. Nah, pada tahap ini, kuda laut betina akan menggunakan organ bernama ovipositor. Nah, organ ini akan mengirimkan telurnya ke dalam kantong jantan. Telur yang dikirimkan sekitar 50 hingga 1.500 butir telur. Nah, setelah itu kemudian kantong kuda laut jantan akan mengeluarkan spermanya, terjadilah fertilisasi internal. Fase selanjutnya adalah masa kehamilan pada kuda laut jantan. Setelah pembuahan, telur-telur akan berkembang menjadi embrio di dalam kantong jantan. Nah, embrio-embrio ini akan menempel pada dinding pembuluh darah. Nah, dinding pembuluh darah ini akan bisa mengatur kondisi seperti kadar garam, suhu, dan juga kadar oksigen yang menciptakan lingkungan yang ideal bagi embrio-embrio tersebut untuk berkembang. Nah, masa kehamilan pada kuda laut jantan berkisar antara 10 hari hingga 4 minggu. Kemudian adalah fase melahirkan. Pada fase ini, kuda laut jantan akan mengalami kontraksi otot ritmik. Nah, kontraksi ini akan mendorong embrio-embrio tersebut untuk keluar melalui lubang kecil di dalam kantong. Nah, proses ini berlangsung sangat cepat dan langsung mengeluarkan 100 hingga 2.000 anak kuda laut yang lahir. Menariknya, proses melahirkan ini berlangsung pada malam hari karena untuk menghindari dari predator. Nah, anak-anak kuda laut yang sudah dilahirkan disebut juga dengan fry dan akan langsung mandiri walaupun masih sangat kecil. Setelah proses melahirkan selesai, kuda laut jantan dapat kembali siap untuk hamil lagi dalam waktu yang singkat, yaitu hanya beberapa jam setelah melahirkan. Kantong pengasuhnya akan kembali dalam kondisi normal dalam 1 hingga 2 hari. Sementara itu, pada kuda laut betina membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 minggu untuk dapat memproduksi telur baru. Nah, efisiensi ini memungkinkan reproduksi berlangsung dengan cepat dan berkelanjutan selama musim kawin. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari reproduksi kuda laut, di mana keberhasilan reproduksi dari kuda laut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contohnya suhu. Suhu harus berkisar antara 24 sampai dengan 28 agar dapat mempercepat masa kehamilan dan juga meningkatkan kelangsungan hidup dari embrio kuda laut. Selain itu, kualitas air seperti polusi dan juga fluktuasi pH yang ekstrim juga dapat membunuh embrio dalam kantong, di mana ketersediaan makanan khususnya plankton sangat vital bagi kuda laut yang baru lahir agar dapat bertahan di berbagai ancaman. Ancaman utama yaitu datang dari predator alami seperti udang dan juga ikan besar, serta aktivitas dari manusia seperti perusakan habitat dan juga penangkapan liar. Contoh spesies dan durasi kehamilan dari kuda laut, di mana setiap spesies dari kuda laut memiliki durasi kehamilan yang berbeda-beda. Contohnya, spesies Hippocampus kuda memiliki kehamilan antara 20 sampai dengan 28 hari. Sedangkan Hippocampus barbibanti atau kuda laut kerdil memiliki durasi kehamilan antara 10 sampai dengan 14 hari. Hal ini menunjukkan bahwa adanya adaptasi mereka terhadap ukuran tubuh dan juga kondisi lingkungan yang mereka tinggali.